Sejak awal pandemi, olahraga memang jadi hobi baru semua golongan ya guys. Baik olahraga di ruangan maupun di luar ruangan. Termasuk olahraga bersepeda guys. Dari anak kecil, remaja, sampai orang tua setidaknya punya 1 unit sepeda. Tapi ada juga sih yang gak ikut-ikutan tren kayak Kak Aryo. Olahraganya ya jogging aja. Om. Om. Om kenapa? Om, nanti dulu jangan pergi. Om. Oh, masih ada sih nadinya. Om. Tolong. Om. Ya Allah, Om pakai pingsan lagi, Om. Orang lagi panik juga, Om. Tolong. Tolong. Apa ini Mas? Kenapa? Saya Dokter Amri. Tiba-tiba pingsan. Oh iya, kita pindahin dulu, Siapa tadi? Saya Dokter Amri. Dokter. Iya. Dokter Amri boleh tolong Ayo, dibantuin Om kita saya. pindahin dulu ke bawah. Oh iya. Aduh, Om badannya gede lagi, Om. Ya Allah, bismillah, Om. Aduh. Ya Allah, Om. Ya. Ini dia, Tahu Pak. ya. Gak apa. Ini gak apa Mas, nih Mas. Nggak apa-apa. Gak apa. Ini masih ada denyutnya. Masih ada denyut dan masih ada nafasnya. Kita amanin aja. Om kenapa, Om? Ya Allah. Malah bikin ini malu. belum sarapan. Yaudah, Neng kita bawa itu aja. Kita kasih teh manis aja bisa udah. Mohon maaf, Dok. Harusnya dibawanya ke warteg kemana biar makan. Iya. Dok, aku lapar juga. Ya. Ayo. Ini nggak apa-apa kok. Bisa aja. Bisa, Om. Dibantu, Om. Kita sekarang berarti mau nganterin Om dulu. Iya, cari minum sama cari makan aja. Tapi dokter nggak apa-apa. Kemana Nggak dokter mau apa-apa. kemana sekarang? Ini saya mau ke tempat itu, ada pelatihan buat pertolongan kasus kayak gini itu ada. Kayak gini? Iya. Oh, berarti saya bisa belajar? Bisa, kamu tertarik? Mau banget, siapa tahu misalnya kayak gini lagi nanti. Iya. Ayo ikut saya aja ke sana. Boleh, saya ikutin. Iya. Saya berarti bawa sepedanya Iya, kali tolong ya? bawa sepeda saya ya. Iya, bagus. Aduh, makanya Om, jangan sampai melakukan aktivitas olahraga tanpa asupan nutrisi yang memadai. Nggak harus yang berat-berat. Baiknya sih pilih makanan yang tinggi karbohidrat, protein, tapi rendah lemak. Seenggaknya 3 jam sebelumnya. Mengkonsumsi makanan sebelum berolahraga ataupun sesudah sebenarnya sama-sama tepat. Tapi tergantung kondisi fisik masing-masing orang. Kalau udah agak berumur kayak Om, hukumnya wajib ya, biar nggak lemas. Termasuk harus cukup istirahat juga pastinya. BTW, Kak Aryo diajak dokter untuk ketemu sama rekan-rekannya nih. Kebetulan lagi ada pelatihan. Katakan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 kali tiup. Mulai lagi sampai 5 periode, sampai 5 siklus. Saya ini bisa belajar nih. Oh, silakan. Karena saya pengen tahu kalau misalnya kejadian lagi sama om saya, Iya. kira-kira pertolongan pertama apa yang bisa saya lakukan? Jadi gini, semua orang sebetulnya harus bisa melakukan pekerjaan RJP ini. Oke. Ya. Karena ini adalah kegiatan dasar untuk membantu orang yang jantungnya berhenti. Oh, Jantungnya berhenti. oke. Kalau tadi ditepok itu kan hanya menyadarkan. Iya. Tapi kalau dia jantungnya berhenti, nadinya tidak ada jalan lain kecuali di Berarti ini kemungkinan yang terburuk ya. Kalau tadi om saya kebetulan masih ada jantungnya, masih ada nadinya masih ada gitu ya. nadinya, Kalau betul. ini tiba-tiba berhenti itu bisa berhenti total, bisa aritmia itu jantungnya tidak betul. Nah, itu salah satu caranya adalah dengan Intinya, ini adalah pertolongan pertama dalam keadaan darurat atau disebut CPR. Kalian tahu nggak sih apa itu CPR? Kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia, CPR adalah resusitasi jantung paru. Rada nggak familiar sama istilah ini ya guys. Nggak heran sih, karena di Indonesia sosialisasinya emang masih kurang. Walaupun kelihatan sepele dan monoton, tapi sebenarnya setiap orang harus banget punya basicnya loh, demi menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Oke, nah ini juga banyak yang mungkin salah kaprah nih. Orang-orang kalau cek nadi biasanya di sini. Jadi sebenarnya untuk ngecek nadi itu di tangan atau di bagian? di tangan boleh, tapi kadang-kadang yang paling simpel adalah di sini. Ya, jadi di sini atau di sini. Ya. Oh, jadi antara di kanan atau Iya, di kiri ya? di sini aja. Nah, teraba atau tidak. Nah, kemudian kalau teraba berarti jantungnya masih berdenyut.
CPR adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang napasnya tiba-tiba berhenti. Banyak banget kasus orang-orang ternama yang mengalami serangan jantung secara mendadak, terutama mereka yang habis olahraga berat. Karena salah penanganan, akhirnya nggak bisa tertolong guys. Nah, karena belakangan ini banyak yang berkegiatan memacu jantung, bekal pelatihan begini tentu penting banget guys. Pada dasarnya, ada 7 teknik CPR yang harus dikuasai. Yang pertama kali harus kamu lakukan adalah mengamankan pasien ini dari keramaian. Jangan sampai dia kesenggol motor, ketabrak mobil dan sebagainya ya. Itu yang harus diamankan. Yang kedua adalah call somebody, help atau teriak. Oke. Itu gunanya untuk memanggil orang nolong kita, dan yang kedua untuk jadi saksi kalau kamu ada apa-apa. Oke, ini bagus juga nih ya. Ya. Salah satu masukan yang penting juga, jangan sampai ketika kita mau bantu orang tapi malah jadi bumerang buat kitanya, Ya, karena betul. kalau kenapa-napa kita yang Kita yang disalahin. Oke. Ya. Jadi setelah kita aman semuanya, kemudian kita lihat pasien ini, kita cek responnya. Oke. Ya, cek respon pertama kali adalah dengan cara ya ditepuk. Oke. Dia bangun apa tidak, respon apa tidak. Kalau dia tidak respon, lakukan yang lebih sakit, misalnya dengan menekan di sini. Oh. Nah, ini sakit nih, di dada sini ditekan pakai ini, ya. Nah, kalau dia memang hanya pingsan, bangun. Kalau dia belum bangun juga, baru kita cek nadinya. Tapi waktu kita nadinya diraba tidak ada, berarti jantungnya berhenti. Nah, kalau sudah jantungnya berhenti, kita lakukan RJP dengan cara tangannya begini, ya, di dada di sini, ya. Kemudian kita tekan, ini harus lurus, Oke. ya, harus lurus, ya. Kemudian kita tekan 30 kali dengan kecepatan 100 kali per menit. Wow. Ya, 100 kali per menit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 30. Ya, setelah 30, kita lihat jalan napasnya, kita tiup, kita berikan 2 kali tiupan napas. Oke, ini kayak nafas buatan gitu ya? Iya, betul. Kemudian kita ulangi lagi 30 kali lagi. Oke. Terus sampai 5 Siklus. siklus. Setelah 5 siklus, kita cek nadinya ada apa tidak. Oke. Kalau nadinya ada, berarti dia respon. Ya, kalau dia nadinya ada respon, ya sudah, tinggal kita perbaiki. Oke. Tapi kalau dia belum denyut juga nadinya, capek gantian kamu yang. Oh gitu terus? Oh, jadi kita bisa melakukan paling banyak maksimum berapa kali? Biasanya sampai 5 siklus, 5 itu siklus? capek. Gantian, saya udah capek, nah, Mas Aryo yang tekan. Oh iya, bukan cuma di Indonesia aja loh ya. Di Amerika, pendidikan tentang CPR sendiri masih belum sepenuhnya tersebar. Berdasarkan penelitian oleh The American Heart Association, sebanyak 70% warga Amerika nggak tahu cara menangani keadaan darurat. Emang nggak banyak sih tempat yang menyediakan pelatihan CPR. Di Jakarta aja bisa dihitung pakai jari. Kalaupun ada, biayanya lumayan, bisa mencapai 5 juta rupiah. Makanya Dr. Edi beserta timnya mengadakan kursus gratis di mana semua orang awam bisa dapat ilmunya. Eits, tapi gimana ceritanya ya kalau ada kasus serangan jantung mendadak pada saat pandemi begini? Tenang, tetap ada caranya kok guys. Yang perlu dihindari cuma mendekatkan wajah kamu ke wajah korban. Sedangkan kompresi dada tetap jalan terus sampai ambulans tiba. Kayaknya aku butuh untuk dilakukan CPR. Tapi dok, terima kasih banyak. Ya. Mohon maaf nih jadi ngeganggu waktunya. Sama-sama, mudah-mudahan manfaat Itu dia. dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin, amin, amin. Kalau udah ada bekal ilmu begini, kan kalian bisa jadi penyelamat untuk siapapun yang tiba-tiba membutuhkan pertolongan. Tapi jangan sengaja cari perhatian ya. Ilmu itu harus digunakan buat kebaikan ya guys, jangan buat modus. Hahaha.